bisa langsung perhitungan seperti perhitungan aljabar biasa, yaitu S kuadrat tambah 2S ditambah 1. Oh, ini nanti diakarkan saja. Nah, kemudian setiap akarnya ini nanti kita bisa konversi dengan pecahan parsial menjadi domain waktu. Nah, itulah salah satu keunggulan dan kenapa kita harus mengkonversi ke variabel Laplace. Begitupun juga dengan di sinyal digital ini, di sistem kendali digital ini. Kita harus mengkonversi ke variabel Z, transformasi Z. Kenapa? Karena kita ingin mempermudah analisisnya. Kenapa nggak di Laplace saja? Kalau Laplace itu variabelnya kontinu. Kalau di discrete itu atau di digital itu variabelnya ya dia tidak terputus. Apa maksudnya tidak kontinu? Kalau kontinu artinya dia waktunya itu akan sangat kecil. Tapi kalau di digital ini tergantung waktu sampling yang digunakan. Waktu sampling itu kira-kira seberapa? Kalau ini tergantung microcontroller yang digunakan ya. Kalau microcontroller seperti Arduino itu waktu samplingnya itu bisa 1 milisecond. Kalau PC waktu samplingnya itu bisa lebih kecil dari 1 mikrosecond. Itu bisa kita lihat sesuai juga dengan kemampuan prosesor ya. Tapi yang pasti ADC ini biasanya tidak sama besar dengan kemampuan si prosesornya. Pasti lebih rendah, mungkin bisa 1000 kali lebih rendah daripada kemampuan si prosesor. Kalau kemampuan prosesornya itu bisa 1 mikrodetik, maka kemampuan si ADC-nya mungkin ya bisa 1 milisecond. Artinya dia 1000 kali lebih lambat dibandingkan kemampuan si prosesor. Kenapa? Karena si prosesornya juga dia harus melakukan aktivitas lain, ya, mengeksekusi program dan lain-lain. Jadi kalau kita melakukan ADC dalam waktu yang cepat, itu mungkin bisa saja, tapi hasil yang digunakan itu bisa kacau. Nah, oleh karena itu, sampling ADC itu nggak terlalu besar juga, pasti ada batasannya. Sebagai contoh, sampling suara kita itu akan ada waktu samplingnya itu ada standarnya, ya berapa bitrate per detik gitu, 1000 bps atau 2000 bps per detik. Nah, jadi waktu samplingnya itu memang nggak terlalu lama karena memang kebutuhannya juga kita nggak perlu cepat-cepat sampai sedetail banget. Kalau continue itu artinya dia waktunya itu benar-benar tidak ada waktu samplingnya, artinya dibaca terus-menerus seperti op-amp. Pada sistem kendali biasa atau sistem kendali kontinu, kita controllernya itu menggunakan controller op-amp. Nah, controller op-amp tidak perlu melakukan proses ADC terlebih dahulu, jadi dia bisa langsung dihitung. Masuk. Masuk. Sebentar saya setting langsung mute itu gimana ya? Oh, itu harus di ini sih ya. Pas buat roomnya. Oke. Nah, di sini ada preview direct geometry. Yang preview direct geometry ini akan kita gunakan ketika kita ingin mentransformasi suatu variabel domain waktu ke domain Z. Ini ada sebuah contoh A ditambah AR ditambah AR kuadrat ya. Ini 2 ini kuadrat, 3 ini pangkat 3, AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, dengan rumus direct geometry yang ini sampai tak hingga ini tadi, maka ini bisa kita konversi menjadi S sama dengan A per 1 min R, di mana A-nya ini adalah posisi awalnya atau rasionya. Nah, kemudian ada 1 min R, nah R-nya ini adalah bagian rasionya ini tadi. Jadi S sama dengan A per 1 min R. Formulasi ini akan kita gunakan sebagai alat bantu ketika kita mengkonversi dari domain waktu ke domain Z. Kita juga bisa mengkonversi dari domain Laplace ke domain Z juga. Jelas harus dikonversi dulu ke Kronecker delta atau variabel K-nya itu tadi. Ini contoh tabel Laplace. Di Laplace kita pernah melihat ini tabel.
di mana ada 1/S, domain waktunya, pangkat negatif AT itu domain kelasnya adalah 1/S plus A. Dan ini di domain SK-nya itu adalah pangkat negatif AKT. Jadi yang di variabel sini itu tinggal nambahin K-nya saja. Ya, kalau ada eksponensialnya, artinya di situ K-nya ada di pangkatnya ini tadi. Jadi dia berdampingan dengan si T-nya itu tadi. Seperti T kuadrat itu jadi KT kuadrat, pangkat 3 jadi KT pangkat 3, 1 min E pangkat negatif AT itu jadi 1 min E pangkat negatif AT. Dan ini, nah, jadi variabel ini, itu variabel yang XK-nya ini tadi, itu akan selalu berdampingan dengan si K-nya ini tadi. Dan ini, bagian sisi sebelah sini, ini akan kita gunakan untuk transformasi ke domain Z ini tadi. Ya. Jadi waktu kita konversi dulu ke ini, baru kita konversi ke domain Z. Dari transformasi Laplace, kita konversi ke sini terlebih dahulu, kemudian dari sini ke sini, barulah ke domain Z-nya. Nah, ini lanjutan dari hasil konversi domain Laplace waktu kronika dan domain Z-nya. Jadi transformasi Z ini benar-benar memang ada Z-nya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut. Transformasi Z adalah sebuah metode yang digunakan untuk konversi ke domain diskrit. Ya. Umumnya transformasi Z dinyatakan dalam deret Z pangkat negatif 1 dengan Z adalah peubah kompleksnya. Selain Z pangkat min 1 juga bisa kita nyatakan juga dengan Z saja. Ya. Karena Z pangkat negatif 1 agak sedikit ribet, jadi biasanya juga dikonversi dari Z pangkat negatif 1 itu menjadi pangkat Z-nya saja. Sebagai contoh di sini ada XZ, itu sama dengan ZXT jika kita ingin mengkonversi dari variabel waktu XT biasa, sama dengan ZXKT sama dengan sigma XKT Z min K. Nah, jadi di sini XKT ini tadi, karena di sini ada XT, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada variabel T-nya, maka akan disertai dengan variabel K-nya. Nah, di sini kemudian variabel K yang di dalam ini tadi, ini akan menjadi masuk sebelah sini. X-nya ini bisa dihilangkan, sehingga rumusnya akan menjadi KT Z min Z pangkat negatif K. X-nya bisa dihilangkan, jadi KT pangkat Z negatif K. Nah, ini formulasi ini yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, di sini ada transformasi Z unit step. Ada yang tahu unit step itu apa sih? Ada yang tahu unit step apa? Unit step, Pak. Iya, unit step apa? Apa sih unit step itu? Ada yang tahu? Boleh gambarin, Pak? Boleh. Silakan di annotation. Gitu, Pak, bentuknya, Pak. Oke. Kalau kita definisikan dengan kata-kata artinya apa seperti ini? Nilainya akan bernilai 1 dari Dia akan bernilai 0 jika T kurang dari 0. Dan akan bernilai 1 jika waktunya lebih besar dari 0. Harusnya ini ke sini nih sebenarnya. Kebalik ini. Ya, lebih besar atau sama dengan 0 itu waktu dia akan bernilai 1. Jadi terus ini akan mendatar terus itu akan bernilai 1. Nah, itu disebut sebagai unit step. Nah, jadi kalau persamaan matematikanya itu kita bisa konversi XT sama dengan
1T untuk waktu 0 lebih besar dari atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai 0 ketika waktunya T kurang dari 0. Ini kebalik ya. Nah, kita sekarang punya model nih, XT-nya sama dengan 1T. Nah, 1T ini tadi kita akan transformasikan, artinya yang 1T-nya saja yang kita bahas, ya. Ketika waktu sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Z simbol seperti ini artinya kita akan mentransformasikan variabel 1T ke domain Z. Sama seperti di Laplace, itu kita ada simbol seperti ini ketika Laplace kan. Nah, kalau di domain Z itu seperti ini. Ya, Latin dari huruf Z-nya seperti itu. 1T itu bisa kita konversi itu menjadi 1 Z min K. Ini Z min K-nya itu adalah variabel pengalinya yang sudah ditetapkan itu tadi. Sehingga di sini 1 Z min K ya. Nah, 1 Z min K ini tadi kemudian kita tahu di sini ada 1K itu sama dengan K sama dengan 0, 1, 2. Artinya K yang dipangkatkan ini tadi ya, K yang dipangkatkan ini tadi itu akan increment dari 0, 1, 2 sampai tak hingga. Sehingga kita tahu kalau di sini Z pangkat min K awal, kan ini dimulai dari K sama dengan 0 sampai tak hingga kan. Jadi kita masukkan K sama dengan 0, Z pangkat 0 itu sama dengan 1. Z pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 2, Z pangkat negatif 3 hingga tak hingga. Nah, dari persamaan ini tadi, persamaan deret ini tadi, kita gunakan